Nyonya, Tuan, cepat, cepat kemari. Tuan muda bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang gadis desa yang berangkat ke negeri orang dengan niat sederhana, menjadi tenaga kerja wanita untuk membantu keluarganya. Namun siapa sangka, niat tulus itu justru membawanya pada takdir besar yang tak pernah ia bayangkan. Di rumah majikannya, seorang CEO muda telah koma lebih dari setahun. Kesedihan menyelimuti keluarga kaya raya itu. Tapi justru lantunan doa dan bacaan suci gadis desa inilah yang menembus ruang sunyi dan membangunkan jiwa yang tertidur panjang. Ternyata, perjalanannya sebagai TKW bukan hanya soal bekerja, tapi tentang keajaiban, kasih sayang, dan balasan takdir yang menggetarkan hati. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Fajar baru saja menyibak langit desa kecil itu. Udara pagi masih menusuk kulit, bercampur aroma tanah basah setelah hujan semalam. Dari celah dinding bambu yang sudah mulai lapuk, cahaya jingga masuk, menyingkap suasana rumah sederhana milik keluarga Nur. Lantainya masih tanah, sebagian sudah retak. Dinding kayu reot ditambal dengan kardus bekas, sementara atap seng berderit pelan tertiup angin. Di sudut ruangan, ayah Nur terbaring lemah di atas dipan tua. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan batuknya terdengar sesekali, panjang dan berat. Botol obat generik tinggal setengah di atas meja kecil yang permukaannya sudah penuh bercak. Nur, gadis desa berusia 22 tahun, duduk di samping ayahnya dengan mata sembab karena kurang tidur. Semalaman ia berjaga, khawatir ayahnya tiba-tiba kambuh. Dari dapur, terdengar suara kayu terbakar di tungku. Asap tipis mengepul, membawa aroma sayur bening dan singkong rebus. Ibunya, yang semua orang kampung panggil Mak, bergerak cekatan menyiapkan dagangan untuk dibawa ke pasar pagi ini. Walau usianya tak lagi muda, Mak tetap bekerja keras, menjinjing keranjang berisi sayuran hasil kebun dan titipan tetangga, berharap ada yang membeli. Nur menatap ayahnya, lalu menarik selimut yang sudah tipis, menutupinya hingga dada. "Ayah, Nur pamit sebentar ya. Nur bantu Mak dulu," bisiknya lembut. Ayah hanya mengangguk pelan. Bibirnya bergetar ingin berkata tapi tak sanggup. Tak lama kemudian, Nur berdiri di depan cermin kecil berbingkai plastik biru yang sudah buram. Ia merapikan kerudung lusuhnya, menepuk-nepuk baju yang warnanya mulai pudar. Wajahnya polos, matanya teduh, namun terlihat jelas ada beban yang ia pikul sejak lama. Ia menarik napas panjang. Mak muncul dari dapur membawa sebaskom sayur. Wajahnya letih, namun masih terselip senyum kecil. "Nur, tolong antar ini ke pasar nanti, ya," ucapnya sambil meletakkan sayuran di meja. Nur mengangguk. Mereka lalu duduk bersama, membungkus sayuran dengan daun pisang. Keheningan pagi pecah ketika suara batuk ayah kembali terdengar. Nur segera bangkit, mengambil segelas air hangat, lalu membantunya minum. Mak menatap dengan mata berkaca-kaca. Setiap kali melihat ayah, hatinya perih, namun ia berusaha tegar di depan anak-anaknya. "Mak," suara Nur pelan. "Nur sudah mantap. Nur akan berangkat jadi tenaga kerja wanita. Nur ingin bantu ayah berobat, bantu Raffi sekolah. Nur sudah daftar. Hari ini Nur diminta datang ke kantor penyalur untuk tanda tangan." Tangan Mak terhenti. Sesaat ruangan hening. Suara ayam berkokok terdengar di luar, mengisi kekosongan. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan, membasahi pipi Mak yang keriput. Ia menatap Nur lama, seolah ingin menghafal setiap guratan wajah anak gadisnya. "Kalau itu sudah keputusanmu, Mak hanya bisa mendoakan. Semoga Allah menjaga langkahmu, Nak," ucapnya dengan suara bergetar. Pelukan hangat menyatukan keduanya. Pelukan itu penuh doa, penuh restu, meski ada segumpal berat di dada seorang ibu. Nur menahan tangisnya. Ia ingin terlihat kuat di hadapan Mak.
Siang itu, Nur berjalan menuju kantor penyalur dengan menumpang becak motor. Jalanan desa yang becek membuat roda bergoyang. Di tikungan dekat warung kecil, beberapa ibu-ibu duduk sambil makan gorengan. Mereka menatap Nur, lalu berbisik-bisik. Ada yang sengaja tertawa keras. Itu anak si sakit-sakitan. Mau keluar negeri katanya. Paling jadi pembantu hina di rumah orang kaya. Ujar seorang ibu sambil tertawa sinis. Nur menunduk, menatap ke bawah. Hatinya pedih. Namun ia memilih diam. Ia tahu, menanggapi cibiran hanya akan menambah luka. Dalam hati ia berjanji, suatu hari ia akan buktikan, bukan untuk membalas, melainkan demi harga dirinya dan keluarga. Sampailah ia di kantor penyalur. Sebuah ruko 2 lantai dengan papan nama yang mulai pudar. Beberapa gadis lain duduk di kursi besi panjang. Ada yang wajahnya penuh cemas. Ada pula yang terlihat bersemangat. Nur ikut duduk. Seorang petugas perempuan membagikan formulir dan memberikan arahan singkat. Cara merapikan rumah, cara memasak, cara bersikap sopan. Nur mendengarkan dengan saksama, menulis catatan di buku kecil yang ia bawa. Sore menjelang ketika Nur pulang membawa map coklat berisi kontrak dan jadwal keberangkatan. Mak menatap map itu lama, kemudian menatap Nur. Tak ada kata keluar, hanya genggaman tangan yang erat. Di kamar, adiknya, Raffi, baru pulang sekolah dengan seragam kusut. Ia memandang Nur dengan wajah cemberut ketika mendengar kabar itu. Kak Nur pergi jauh? Terus aku sama siapa di rumah? Tanyanya polos. Nur memeluk Raffi erat. Kak Nur pergi supaya kamu bisa terus sekolah. Dik, jangan khawatir. Setiap bulan Kak Nur akan kirim uang. Kamu harus rajin belajar, biar cita-cita kamu tercapai. Katanya lembut. Malam tiba. Nur duduk di atas sajadah kecil, menatap langit-langit yang bolong di sudutnya. Angin masuk membawa dingin. Ia mengangkat tangan, menyebut satu persatu nama orang yang ia cintai dalam doa. Suaranya bergetar. Air mata jatuh mengenai telapak tangan. Ya Allah, lindungi keluarga kecilku. Lindungi langkahku di negeri orang. Jadikan aku anak yang berguna. Esok harinya, waktu keberangkatan tiba. Subuh-subuh, Mak sudah menyiapkan nasi bungkus kecil untuk bekal perjalanan. Ayah duduk di kursi kayu dengan selimut di pangkuan. Wajahnya terlihat sendu. Raffi berdiri di depan pintu, memegang tas sekolahnya. Matanya sembab karena semalaman menangis. Nur mencium tangan ayah dan Mak, menempelkan keningnya di sana lama-lama, seolah ingin menyerap kekuatan dari doa orang tuanya. Tangannya menggenggam pundak adiknya. Ia ingin mengingat semuanya, suara rumah, bau dapur, bahkan dinginnya lantai tanah di bawah telapak kakinya. Terminal bus ramai. Orang-orang berangkat dengan wajah penuh harap. Ada yang tertawa, ada yang menangis. Mak memeluk Nur erat sekali sebelum ia naik. Air mata keduanya bercampur. Jaga diri baik-baik, nak, bisik Mak. Nur mengangguk. Matanya basah. Bus perlahan melaju. Jendela menampilkan sawah, sungai, pepohonan yang perlahan berganti dengan gedung-gedung kota. Nur menatap keluar. Dadanya sesak. Setiap tikungan jalan seperti menghapus sedikit demi sedikit kenangan kampung yang ia cintai. Ia menutup mata, menggenggam map coklatnya, berbisik pelan menyebut nama Allah. Pesawat akhirnya lepas landas. Awan putih terhampar bagai kapas tak berujung. Nur duduk diam, jari-jarinya bergetar. Hatinya berdebar kencang, campuran takut, cemas, dan harap. Ia sadar, inilah awal perjalanan besar yang akan mengubah hidupnya. Di luar jendela, cahaya matahari menembus awan, seakan menyapanya. Nur menatap cahaya itu dengan mata berkaca-kaca. Dalam hati, ia berbisik, Mak, Ayah, Raffi, tunggu aku pulang dengan membawa harapan baru. Pesawat yang membawa Nur akhirnya mendarat di Bandara Hong Kong. Suasana begitu berbeda dengan kampungnya. Lampu-lampu kota terang benderang. Gedung-gedung tinggi menjulang seakan tak pernah tidur. Nur menggenggam erat tas kecilnya. Wajahnya gugup sekaligus penasaran. Ia mengikuti arus orang-orang menuju pintu keluar. Seorang pria paruh baya menunggu di sana,
memegang papan bertuliskan nama Nur. "Come, follow me." Ucapnya singkat dengan bahasa Inggris patah-patah. Nur mengangguk pelan. Langkahnya kaku. Mobil hitam yang menjemputnya melaju menembus keramaian kota, melewati jalan raya yang penuh kendaraan, neon terang di sepanjang jalan, serta orang-orang yang berjalan cepat tanpa menoleh. Semua terasa asing. Setelah hampir 1 jam perjalanan, mobil berhenti di depan sebuah rumah besar dengan pagar tinggi. Gerbang otomatis terbuka, menyingkap halaman yang rapi dengan pepohonan dipangkas simetris. Rumah itu berdiri anggun, dindingnya putih bersih. Jendela kaca besar berkilau terkena cahaya lampu taman. Nur tertegun. Ia merasa masuk ke dunia lain. Pintu utama terbuka, dan seorang perempuan Indonesia menyambutnya. Usianya sekitar 30-an. Wajahnya ramah, senyumnya tulus. "Kamu Nur ya? Aku Wati. Udah lama kerja di sini," katanya dalam bahasa Indonesia yang menenangkan hati Nur. Rasa asing sedikit berkurang. Ada hangat dari sesama tanah air. "Ya, Mbak," jawab Nur lirih. "Kamu pasti capek. Ayo masuk. Besok kita mulai belajar semua pekerjaan. Rumah ini besar, tapi kalau kita kerjakan bersama, insya Allah mudah," ucap Wati sambil menepuk bahunya. Nur melangkah masuk. Lantai marmer berkilat menyambut langkahnya. Lukisan besar menghiasi dinding, dan lampu gantung kristal berkilau indah di ruang tamu. Semua tampak mewah, jauh dari apa yang pernah ia bayangkan. Jantungnya berdebar, sekaligus ada rasa takut. Apakah ia mampu bekerja di rumah sebesar ini? Wati mengajaknya berkeliling. Mereka melewati ruang tamu, ruang makan dengan meja panjang dari kayu mahal, dapur yang dipenuhi peralatan modern yang belum pernah dilihat Nur sebelumnya. "Ini dapur. Kamu akan banyak di sini. Nanti aku ajarkan cara pakai alat-alatnya. Gampang, asal teliti," kata Wati. Nur mencatat di benaknya. Ia terbiasa memasak dengan tungku kayu, sementara di sini ada kompor listrik, oven besar, mesin pencuci piring. Semuanya asing. Tapi ia tahu, ia harus cepat belajar. Setelah itu, Wati mengajaknya naik ke lantai 2. Tangga besar dengan karpet merah marun membawanya ke lorong panjang yang sunyi. Lampu dinding temaram, menciptakan bayangan panjang. Di ujung lorong, ada sebuah pintu berbeda dari yang lain. Di sana terdengar bunyi mesin halus yang berirama, seperti tarikan napas buatan. Wati berhenti. Wajahnya berubah serius. Ia menoleh pada Nur. "Nur, ini bagian paling penting. Di balik pintu ini ada kamar anak majikan. Dia seorang CEO muda. Setahun lalu kecelakaan parah. Sejak itu, dia koma. Keluarga memutuskan merawatnya di rumah ini. Dokter dan perawat datang bergantian. Tapi tetap saja, ada banyak jam di mana hanya mesin dan doa yang menemani." Nur terdiam. Dadanya berdebar. Ia tak menyangka akan mendapat tugas seperti ini. Tugasmu nanti, selain bersih-bersih rumah dan masak, juga membersihkan kamar ini. Ganti spray, rapikan meja, buang sampah medis kecil, lap lantai. Semua harus hati-hati. Jangan sentuh alat medis kecuali disuruh. Ingat, setiap detail penting. Jelas Wati. Perlahan, Wati membuka pintu. Cahaya putih dari lampu medis tumpah ke lorong. Udara di dalam kamar lebih dingin, bercampur aroma obat dan antiseptik. Nur melangkah masuk. Matanya langsung tertuju pada sosok seorang pria muda yang terbaring di ranjang. Tubuhnya kurus, wajahnya tampan namun pucat, dipenuhi selang dan kabel yang terhubung ke mesin-mesin di sekitarnya. Di samping ranjang, ada meja kerja besar, rak buku penuh koleksi, serta lemari kayu gelap. Kamar itu masih menyisakan jejak kehidupan normal, seakan pemiliknya hanya tertidur panjang. Di sisi ranjang, duduk seorang perempuan paruh baya dengan gaun elegan. Wajahnya cantik, namun kini basah oleh air mata. Tangannya menggenggam erat tangan putranya yang koma. Ia menoleh sekilas ke arah Nur dan Wati, lalu kembali menunduk. Bibirnya bergetar seolah berdoa. Dia ibu majikan. Hampir setiap hari beliau di sini. Kadang sampai larut malam, bisik Wati pelan.
Nur menatap pemandangan itu. Hatinya terenyuh. Ada rasa iba yang begitu kuat. Seakan ia bisa merasakan betapa beratnya kesedihan seorang ibu melihat anaknya terbaring tanpa kepastian. Tak lama, seorang pria tinggi dengan jas masuk. Rambutnya sudah memutih sebagian. Wajahnya tegas. Ia berdiri di ujung ranjang, menatap anaknya dengan tatapan kosong. Sesekali ia menarik napas panjang, tapi tak ada kata keluar. Nur tahu, itu pasti ayah sang CEO. Suasana kamar itu penuh dengan kesunyian yang berat. Hanya suara mesin yang berdetak teratur. Sudah, ayo keluar dulu. Ajak Wati setelah beberapa menit. Besok kamu mulai kerja. Jangan kaget kalau sering lihat keluarga ini begini. Mereka sangat sayang pada anaknya. Mereka dulu keluarga ceria. Tapi sejak kecelakaan, semua berubah. Tawa di rumah ini hilang. Nur mengangguk. Ia kembali melangkah keluar kamar, menoleh sekali lagi pada sosok pria muda yang tak bergerak. Ada rasa aneh di hatinya. Rasa iba bercampur penasaran. Ia tak tahu mengapa, tapi wajah itu seolah menyimpan cerita yang kelak akan menyentuh hidupnya. Malam tiba. Nur diberi kamar kecil di lantai bawah, dekat dapur. Tempat tidurnya sederhana, tapi jauh lebih nyaman daripada rumah reot di kampung. Ia duduk di tepi ranjang, membuka buku kecil, lalu menulis, hari pertama di rumah majikan. Aku takut. Rumah besar, keluarga kaya, tapi kesedihannya terasa di setiap sudut. Ada kamar yang membuat hatiku berat. Aku harus kuat. Demi ayah, Mak, dan Raffi. Ia menutup buku, mematikan lampu, lalu berbaring. Suara jam dinding berdetak. Di kepalanya, bayangan wajah pucat sang CEO masih melekat. Nur menarik selimut, berbisik pelan menyebut nama Allah, lalu memejamkan mata. Di kejauhan, di lantai atas, mesin medis tetap berdetak, menjaga kehidupan seseorang yang tertidur panjang. Dan tanpa disadari, mulai malam itu, takdir Nur perlahan terikat dengan takdir pria yang belum juga bangun dari tidurnya. Pagi pertama Nur bekerja sebagai pembantu resmi di rumah itu dimulai dengan suara alarm kecil yang dipasang Wati di dapur. Jam baru menunjukkan pukul 5. Nur segera bangun, berwudu, lalu menunaikan sholat subuh di kamar kecilnya. Setelahnya ia langsung membantu Wati menyiapkan sarapan keluarga majikan. Dapur terasa sibuk. Wati mengarahkan Nur, mulai dari memotong sayuran, menyiapkan roti, hingga membuat teh hangat. Nur bergerak canggung di awal. Tangan gemetaran ketika memegang pisau. Ia takut salah. Namun Wati menenangkannya. Tenang saja, Nur. Pelan-pelan. Semua butuh waktu. Yang penting hati-hati. Nur mengangguk. Meski di dalam hati ia masih penuh kecemasan. Setelah pekerjaan dapur selesai, Wati menuntunnya ke lantai 2. Sekarang kita bersihkan kamar tuan muda, katanya lirih. Langkah mereka pelan menaiki tangga. Di lorong sunyi, Nur bisa kembali mendengar bunyi mesin halus dari kamar itu. Bunyi yang membuat bulu kuduknya sedikit meremang. Pintu kamar dibuka. Nur masuk dengan hati-hati, membawa kain lap dan ember kecil. Cahaya lampu putih masih menyinari ruangan, meski matahari sudah mulai naik di luar jendela. Di ranjang besar, tubuh sang CEO terbaring, sama seperti kemarin. Wajahnya tenang, tapi pucat. Matanya tertutup rapat, alisnya tebal, garis rahangnya tegas. Ada selang oksigen terpasang di hidung, dan alat monitor memperlihatkan detak jantung yang stabil. Di kursi samping ranjang, sang ibu duduk dengan wajah murung. Rambutnya disanggul rapi, namun matanya sembab. Ia tidak berbicara, hanya memandangi wajah anak lelakinya dengan tatapan kosong. Sesekali ia menyeka air mata yang jatuh tanpa suara. Wati memberi isyarat agar Nur mulai bekerja. Nur mengangguk pelan. Ia berjalan ke sisi ranjang, mengangkat selimut untuk mengganti sprei. Tangannya gemetar ketika tanpa sengaja menyentuh jari sang CEO yang dingin. Nur tercekat. Rasanya seolah ia menyentuh orang yang hidup tapi terperangkap jauh di dalam tidur panjang. Sambil mengganti spray, Nur berbisik dalam hati, "Ya Allah, betapa sedihnya seorang ibu melihat anaknya begini. Beri mereka kesabaran."
Hari-hari berikutnya, pekerjaan Nur mulai terasa lebih teratur. Ia membersihkan rumah, mencuci, memasak, dan tentu saja merawat kamar sang CEO. Setiap kali masuk kamar itu, hatinya selalu terasa aneh. Ada kesunyian yang begitu berat, seolah dinding kamar menyimpan tangisan yang tak terdengar. Pada suatu sore, ketika Nur sedang mengelap meja di kamar itu, ia mendengar suara isak pelan. Sang ibu kembali duduk di kursi, menunduk, menangis sambil menggenggam tangan anaknya. Nur tak tahan melihatnya. Ada rasa pedih menusuk dadanya. Ia ingin menghibur, tapi tentu tak pantas. Maka ia hanya bisa berdiri diam, menundukkan kepala, dan berdoa dalam hati. Hari berganti minggu. Nur mulai terbiasa. Namun diam-diam, ia mulai melakukan sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Setiap kali membersihkan kamar, ia berbicara kepada sang CEO. Meski tahu pria itu tidak akan menjawab, Nur tetap bercerita. Awalnya ia hanya berbisik singkat. "Tuan, ini Nur yang membersihkan kamar. Semoga hari ini lebih baik, ya." Tapi lama-lama, ia mulai menceritakan hal-hal kecil. Tentang bagaimana pagi tadi ia menumpahkan teh karena gugup, tentang ibunya di kampung yang selalu kuat, tentang adiknya yang rajin sekolah, tentang ayahnya yang masih sakit tapi tetap berusaha tersenyum. "Entah Tuan bisa dengar atau tidak," ucap Nur suatu hari sambil melipat selimut. "Tapi kalau bisa, bangunlah. Keluarga Tuan sangat merindukan Tuan." Ibu Tuan selalu menangis. Adik Tuan selalu bercerita seolah Tuan masih bisa jawab. Ayah Tuan menatap lama-lama. "Tapi saya tahu hatinya hancur. Kalau Tuan bisa dengar, bukalah mata Tuan. Jangan biarkan mereka terus bersedih." Setelah berkata begitu, Nur merasa dadanya lega. Ada rasa hangat aneh yang mengalir. Ia pun mulai membiasakan diri untuk berbicara setiap kali membersihkan kamar. Kadang ia bercerita sambil tersenyum, kadang sambil menahan tangis. Tak hanya itu, malam-malam, saat semua penghuni rumah sudah tertidur, Nur sering masuk diam-diam ke kamar itu. Ia duduk di kursi samping ranjang, membuka mushaf kecil yang selalu ia bawa dari kampung. Dengan suara lirih, ia membaca ayat-ayat suci. Suaranya lembut, bergetar, namun penuh ketulusan. Sesekali ia berhenti, menatap wajah pucat pria itu, lalu melanjutkan bacaan. "Ya Allah," doa Nur dalam hati, "kalau Engkau berkehendak, bangunkanlah dia. Jadikan lantunan ini penghibur bagi jiwanya. Kalaupun tidak, beri kekuatan untuk keluarganya. Mereka sudah terlalu lama bersedih." Malam demi malam, Nur mengulang hal yang sama. Membaca, berdoa, berbicara, berharap meski ia tahu kecil kemungkinan ada keajaiban. Tapi entah mengapa, ada keyakinan tumbuh di hatinya. Keyakinan bahwa kata-katanya tidak sia-sia. Sementara itu, keluarga majikan mulai memperhatikan perubahan kecil. Sang ibu kadang merasa hatinya lebih tenang saat masuk kamar setelah Nur keluar. Sang ayah melihat ruangan itu terasa lebih hangat, tidak terlalu sunyi. Adik sang CEO, yang seusia dengan Nur, bahkan beberapa kali tersenyum kepada Nur, seolah ia menemukan sahabat baru untuk berbagi kesedihan. Namun, tentu tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di dalam hati Nur. Ia hanya seorang gadis desa sederhana, jauh dari rumah, berusaha sekuat tenaga menjalankan tugas. Tapi tanpa ia sadari, langkah kecilnya, kata-kata tulus, doa, dan bacaan suci, perlahan merasuk ke jiwa seseorang yang terbaring di ranjang itu. Sampai suatu pagi, ketika sinar matahari masuk menembus tirai kamar, terjadi sesuatu yang akan mengubah segalanya. Matahari baru naik di balik gedung-gedung tinggi Hong Kong. Cahaya emas menembus tirai kamar besar di lantai 2 rumah majikan. Nur, seperti biasanya, masuk dengan membawa ember kecil, kain lap, dan spray bersih. Langkahnya pelan, penuh hati-hati agar tidak menimbulkan suara keras. Mesin medis masih berdetak lembut, menjaga kehidupan seorang pria muda yang belum juga bangun dari tidurnya. Nur sudah terbiasa dengan rutinitas ini. Ia menaruh ember di sudut kamar, merapikan meja, mengelap rak buku, lalu membuka jendela sedikit agar udara segar masuk.
Setelah itu ia mendekat ke ranjang. Wajah pria itu masih sama, tenang, pucat, dengan selang oksigen terpasang. Namun hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Nur merasa bulu kuduknya berdiri. Entah mengapa, jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia meletakkan kain lap, lalu duduk sebentar di kursi samping ranjang. Pandangannya jatuh pada tangan pria itu. Tangan yang dingin, diam, tapi seolah ada kehidupan yang bersembunyi di dalamnya. Seperti biasa, Nur mulai berbicara pelan. "Tuan, ini Nur. Saya bersihkan kamar lagi. Ya, hari ini matahari cerah sekali. Burung-burung di halaman berkicau ramai. Sayang sekali Tuan tidak bisa lihat. Tapi saya yakin Tuan bisa dengar. Kan? Kalau benar bisa dengar, bangunlah. Ibu Tuan sudah terlalu lama menangis. Adik Tuan selalu bercerita, tapi tidak pernah ada jawaban. Ayah Tuan diam, tapi saya tahu hatinya rapuh. Tolong buka mata Tuan." Air mata jatuh begitu saja. Nur buru-buru menyekanya. Takut ada yang masuk dan melihatnya menangis. Ia lalu membuka mushaf kecil dari sakunya, mulai melantunkan ayat-ayat suci. Suaranya lembut, mengisi kamar itu dengan getaran yang berbeda. Dan di tengah lantunan itu, tiba-tiba sesuatu terjadi. Jari pria itu bergerak. Sangat pelan, hampir tak terlihat. Nur terhenti. Matanya membelalak. Ia mendekat, memastikan pandangannya tidak salah. Ya, jari itu benar-benar bergerak lagi. Kali ini lebih jelas. "Ya Allah," bisik Nur tercekat. Tak lama, kelopak mata pria itu bergetar. Perlahan, dengan berat, ia membuka matanya. Cahaya masuk ke dalam retina yang sudah setahun lebih tertutup. Nur menutup mulutnya dengan tangan, menahan teriak. Air matanya langsung pecah. "Tuan! Tuan bangun!" Suaranya gemetar, nyaris tak terdengar. Detik berikutnya, ia berlari keluar kamar. "Nyonya! Tuan! Cepat! Cepat kemari! Tuan muda bangun!" Teriaknya panik bercampur bahagia. Suasana rumah langsung gempar. Sang ibu yang sedang duduk di ruang bawah berlari tergesa ke lantai 2. Gaunnya berayun-ayun. Ayah sang CEO menyusul dengan wajah tegang. Adik perempuannya bahkan menjerit kecil sebelum ikut berlari menaiki tangga. Mereka masuk kamar. Dan benar, pemandangan yang selama ini mereka rindukan akhirnya nyata. Pria itu membuka mata, meski masih lemah. Pandangannya kabur, namun jelas ada kesadaran. Tangisan sang ibu pecah. Ia berlari ke sisi ranjang, menggenggam wajah anaknya, menciumi keningnya berkali-kali. Nak, kau bangun. Tuhan, terima kasih." Suaranya bergetar tak terkendali. Sang ayah berdiri terpaku. Air mata menetes di wajahnya yang biasanya tegas. Ia menunduk, menempelkan dahinya ke punggung tangan putranya. Adik perempuannya menangis terseduh, memeluk kakaknya yang baru membuka mata. Dokter keluarga segera dipanggil. Beberapa menit kemudian, dokter dan perawat datang tergesa. Mereka memeriksa detak jantung, tekanan darah, refleks syaraf. Semua hasil menunjukkan kabar baik. Kondisinya stabil. Ini mukjizat. Ia hanya butuh terapi panjang untuk memulihkan syaraf yang kaku. Tapi yang jelas, ia sadar, kata dokter dengan wajah penuh syukur. Suasana rumah berubah total. Tangis bercampur tawa bahagia memenuhi udara. Pelayan-pelayan lain ikut menangis haru. Wati menepuk bahu Nur sambil berbisik. "Kau lihat, Nur? Kau jadi saksi pertama. Tuan muda membuka mata di hadapanmu." Nur hanya bisa berdiri dengan lutut gemetar. Dadanya penuh rasa tak percaya. Air matanya terus mengalir. Tapi kali ini bukan karena sedih. Ia merasa menjadi bagian dari sebuah keajaiban yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah keluarga agak tenang, sang CEO, dengan suara serak lemah, berbicara untuk pertama kali. "Aku bisa dengar," katanya terbata-bata. Semua menoleh. Sang ibu mendekat, menatap wajah anaknya penuh rasa ingin tahu. "Apa yang kau maksud, Nak?" tanyanya. Pria itu menarik napas berat, lalu berkata pelan, "Selama aku tertidur,
Aku bisa dengar suara kalian. Ibu yang menangis. Ayah yang diam tapi bicara dalam hati. Adikku yang selalu cerita. Dan, suara itu, suara bacaan, suara doa. Semua orang menahan napas. Suara siapa? Tanya sang ibu dengan mata membesar. Mata pria itu bergerak perlahan, mencari-cari. Lalu berhenti pada Nur, yang berdiri gemetar di sudut kamar. Ia mengangkat jari lemah, menunjuk ke arahnya. Dia, suaranya parau. Suara dia, yang membangunkan aku. Ruangan itu hening sesaat. Semua mata menoleh ke Nur. Nur membeku, wajahnya merah. Air matanya jatuh makin deras. Ia menunduk, merasa tak pantas. Tapi keluarga itu justru mendekat. Sang ibu memeluknya erat, menangis di bahunya. Terima kasih, nak, terima kasih. Karena kau, anakku kembali. Sang ayah menyalaminya dengan tangan bergetar. Adik sang CEO memeluk Nur sambil menangis. Kak Nur, kau penyelamat kakakku. Nur tak sanggup berkata apa-apa. Ia hanya menangis. Tubuhnya gemetar. Hatinya penuh syukur. Dalam hati ia berbisik. Ya Allah, semua ini bukan karena aku. Semua ini karena Engkau. Hari itu menjadi titik balik. Rumah yang selama setahun penuh kesedihan, mendadak dipenuhi harapan baru. Dan Nur, gadis desa sederhana, tanpa pernah ia rencanakan, kini menjadi bagian dari kebahagiaan keluarga kaya raya itu. Hari demi hari setelah keajaiban itu, rumah besar milik keluarga majikan berubah suasananya. Jika dulu lorong-lorong sepi dan kamar sang CEO penuh kesunyian, kini setiap sudut terasa hangat. Tawa pelan mulai terdengar lagi, terutama dari sang ibu yang wajahnya jauh lebih cerah. Ayah yang biasanya dingin kini lebih sering terlihat duduk di ruang keluarga dengan senyum samar. Sang adik perempuan yang manis, bernama Mei, lebih bersemangat. Dan tentu, di pusat semua kebahagiaan itu ada pria muda yang baru sadar dari koma. Namanya Jimmy. Usianya baru 30 tahun, tapi sebelum kecelakaan ia sudah memimpin perusahaan keluarga, dikenal sebagai CEO muda yang cerdas dan berwibawa. Kini, meski tubuhnya masih lemah, ada sinar hidup yang kembali di matanya. Setiap pagi, dokter datang memeriksa kondisinya. Perawat khusus mendampinginya untuk terapi kecil, menggerakkan jari, tangan, atau kaki agar syarafnya tidak kaku. Nur sering ikut membantu, sekadar mengganti kain basah, menyiapkan air hangat, atau memijat ringan. Awalnya ia canggung. Ia merasa tidak pantas menyentuh orang yang begitu terpandang. Tapi keluarga selalu menenangkannya. Suatu sore, saat suasana agak tenang, ayah Jimmy memanggil Nur ke ruang kerja. Ruangan itu besar, dengan rak buku penuh dokumen, meja kayu mengkilap, dan kursi kulit hitam yang tampak mahal. Nur berdiri ragu di dekat pintu, menunduk. Nur, suara pria itu berat tapi hangat. Kami sekeluarga berutang budi padamu. Kalau bukan karna lantunan doa dan bacaanmu, mungkin anak kami masih tertidur. Karena itu, kami punya permintaan. Nur menelan ludah. Permintaan, Tuan. Kami ingin kau tetap di sini. Tidak hanya sebagai pembantu rumah tangga, tapi sebagai pendamping Jimmy selama masa pemulihan. Dia butuh seseorang yang sabar, yang bisa menemaninya, yang bisa membuatnya bersemangat. Kau sudah membuktikan, suaramu menyentuh jiwanya. Maka, bisakah kau merawatnya seperti kau merawat keluargamu sendiri? Nur tercekat. Air matanya hampir jatuh. Ia tidak menyangka keluarga sebesar ini akan memintanya secara khusus. Dengan suara gemetar ia menjawab, Saya hanya gadis desa biasa, Tuan. Saya tidak punya ilmu merawat. Saya hanya lakukan apa yang saya bisa. Kalau memang itu keinginan Tuan dan Nyonya, saya akan berusaha sebaik mungkin. Sang ayah mengangguk puas. Itu yang kami harapkan. Kebaikan tulus jauh lebih berharga daripada sekadar keahlian. Kau sudah membuktikan ketulusanmu. Hari-hari selanjutnya, tugas Nur pun bertambah. Ia tidak hanya bersih-bersih kamar, tapi juga mendampingi Jimmy, membacakan berita agar ia tidak ketinggalan informasi, menceritakan kehidupan sederhana di kampung.
Kadang menyuapinya bubur ketika ia belum bisa makan sendiri. Kadang hanya duduk diam sambil menemani. Tapi kehadirannya membuat suasana kamar lebih hidup. Mei, adik Jimmy, semakin akrab dengan Nur. Mereka sering duduk bersama di teras sore hari, berbicara tentang banyak hal. Mei bercerita tentang masa kecilnya yang ceria bersama kakaknya, tentang liburan keluarga sebelum kecelakaan, tentang rasa sepinya saat rumah mendadak sunyi. Nur mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tahu, Mei menemukan sosok sahabat yang ia butuhkan. Namun ada hal lain yang perlahan tumbuh. Setiap kali Jimmy menatap Nur, ada sesuatu di matanya. Awalnya hanya rasa terima kasih, lalu menjadi rasa ingin tahu. Dan akhirnya ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Nur tidak menyadarinya, atau mungkin pura-pura tidak sadar. Ia terlalu sibuk menunaikan tugas, terlalu rendah hati untuk berpikir lebih jauh. Malam-malam, ketika semua orang sudah tidur, Nur masih sering masuk ke kamar Jimmy dengan mushaf kecilnya. Meski Jimmy kini sudah sadar, ia tetap melantunkan ayat-ayat suci di samping ranjang. Jimmy yang terjaga diam-diam mendengarkan. Suara lembut itu bagai obat penenang, membuat hatinya damai. Suatu malam, Jimmy berkata lirih, suaranya masih serak. "Nur, jangan berhenti membacakan itu. Suaramu membuatku merasa hidup." Nur tersentak, wajahnya merah. "Tuan, jangan berkata begitu. Itu bukan suara saya, tapi firman Allah yang menguatkan." Jimmy tersenyum samar. "Mungkin benar, tapi lewat mulutmu, aku merasa seperti dipanggil kembali dari kegelapan." Ucapan itu membuat Nur sulit tidur malam itu. Ia merenung lama, menatap langit-langit kamar kecilnya. Ia sadar, kehidupannya kini bukan lagi sekadar bekerja. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terbentuk. Namun di balik kebahagiaan itu, Nur juga menyimpan kecemasan. Kontrak kerjanya hanya 3 tahun. Bagaimana nanti jika waktu itu habis? Apakah semua kedekatan ini akan hilang begitu saja? Untuk sementara, Nur memilih menyingkirkan pikirannya. Ia hanya ingin menjalani hari demi hari, melakukan yang terbaik, dan menjaga kehangatan yang baru kembali hadir di rumah besar itu. Dan tanpa ia sadari, langkahnya sedang menapaki jalan takdir yang akan membawanya pada kejutan lebih besar di masa depan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola baru. Setiap pagi, sinar matahari menyelinap lewat jendela besar kamar Jimmy. Nur sudah terbiasa masuk membawa baskom air hangat, handuk bersih, dan semangat yang ia bawa dari kampungnya. Kamar itu tidak lagi terasa sesunyi dulu. Ada obrolan singkat, ada tawa kecil, bahkan kadang ada canda tipis yang mewarnai. Jimmy mulai menjalani terapi serius. Dokter khusus datang 2 kali sehari. Latihan sederhana dilakukan, mulai dari menggerakkan jari, menggenggam bola karet, sampai mencoba duduk tegak. Setiap kali tangan atau kaki Jimmy bergerak sedikit, keluarga menyambutnya dengan sorak kecil. Nur, yang duduk di sampingnya, selalu bertepuk tangan sambil berkata, "Bagus sekali, Tuan. Jangan menyerah, ya." Jimmy menatap Nur dengan mata penuh tekad. "Kalau kau yang bilang begitu, aku akan terus mencoba," jawabnya suatu kali. Nur tersipu, buru-buru menunduk, berpura-pura sibuk melipat selimut. Suatu sore, ketika matahari condong ke barat, Nur menemani Jimmy di balkon kecil kamar. Udara sejuk menyapu wajah mereka. Jimmy duduk di kursi roda, sementara Nur berdiri di sampingnya. Dari sana terlihat pemandangan gedung-gedung kota dan langit jingga. "Nur," suara Jimmy serak tapi lembut. "Aku ingin tahu, kenapa kau selalu sabar? Aku tahu pekerjaan ini berat. Kau jauh dari keluargamu. Tapi aku belum pernah lihat kau mengeluh." Nur menoleh, matanya berkaca-kaca. "Kalau saya mengeluh, siapa lagi yang akan kuat, Tuan? Saya punya ayah sakit, ibu jualan sayur, adik masih sekolah. Kalau saya berhenti, mereka yang akan susah. Jadi saya harus kuat, meski hati kadang ingin menyerah." Jimmy terdiam lama, menatap gadis sederhana itu. Kata-katanya menembus hatinya, jauh lebih dalam dari nasihat manapun. "Kau lebih kuat dari banyak orang kaya yang aku kenal,
katanya pelan. Nur hanya tersenyum tipis, lalu berusaha mengalihkan pembicaraan dengan menunjuk burung kecil yang terbang melewati balkon. Hari demi hari, kedekatan mereka semakin jelas. Mei, adik Jimmy, sering menggoda. Kak Nur, Kak Jimmy jadi rajin latihan kalau ada kamu. Kalau aku yang menyuruh, dia malas. Nur menepuk bahu Mei sambil tersipu, sementara Jimmy hanya tersenyum. Namun tentu, pemulihan tidak selalu mulus. Ada malam-malam ketika tubuh Jimmy terasa sakit, sendi-sendi kaku, dan ia hampir putus asa. Pernah sekali ia membentak perawat karena frustasi tidak bisa menggerakkan kakinya. Nur masuk, melihat wajahnya tegang dan mata basah oleh air mata yang ditahan. Nur mendekat perlahan, meletakkan tangannya di bahu Jimmy. Tuan, jangan marah pada tubuh sendiri. Dia sedang belajar lagi. Sama seperti bayi yang baru belajar jalan, pasti jatuh berkali-kali. Tapi kalau terus mencoba, pasti bisa. Bukankah Tuan dulu orang yang tak pernah menyerah di perusahaan? Kenapa sekarang ingin menyerah pada diri sendiri? Kata-kata itu membuat Jimmy terdiam. Perlahan ia menghela napas panjang, lalu mengangguk. Kau benar, Nur. Aku hanya takut. Takut aku tak akan bisa seperti dulu lagi. Nur menatap matanya. Suaranya mantap. Kalau Tuan yakin pada Allah, semua mungkin. Yang penting jangan berhenti mencoba. Saya akan temani. Sejak saat itu, Jimmy selalu meminta Nur ada di sampingnya setiap kali terapi. Ia merasa lebih berani, lebih tenang, seolah energi Nur menular padanya. Malam-malam tetap jadi waktu istimewa. Nur tidak pernah berhenti membaca ayat-ayat suci di samping ranjang Jimmy sebelum ia tidur. Kini Jimmy mendengarkan dengan mata terbuka, menyerap setiap kata. Kadang ia menutup mata bukan karena tidur, melainkan ingin meresapi suara Nur. Suara itu, katanya suatu malam, lebih berharga daripada semua musik yang pernah kudengar. Di sela-sela kesibukan, Nur juga semakin dekat dengan Mei. Mereka seperti kakak adik. Mei sering mengajak Nur berbelanja kebutuhan rumah. Bahkan pernah diam-diam membelikannya baju baru. Kau selalu pakai yang lusuh. Sekali-kali pakai ini. Ya, kau pantas terlihat cantik. Ucap Mei sambil tersenyum. Nur menolak awalnya, tapi akhirnya menerima dengan mata berkaca-kaca. Namun, di balik semua kedekatan itu, Nur menyimpan kegelisahan. Ia sering menghitung hari. Kontrak kerjanya berdurasi 3 tahun. Waktu terasa berjalan cepat. Setiap kali ia melihat wajah Adrian yang makin sehat, hatinya senang sekaligus sedih. Bagaimana nanti saat ia harus pulang? Apakah semua ini akan berakhir begitu saja? Suatu malam, saat ia kembali ke kamarnya sendiri, Nur menatap mushaf kecilnya lama. Ia berdoa dalam hati, "Ya Allah, kalau memang ini hanya sementara, kuatkan hati saya. Tapi kalau Engkau berkehendak lebih, tuntun langkah saya." Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Di kamar atas, Jimmy terjaga menatap langit-langit. Ia baru saja tertidur sebentar tapi terbangun lagi. Dalam hatinya, ia juga bertanya-tanya, mengapa setiap kali Nur pergi, kamar terasa sunyi kembali? Mengapa setiap kali Nur tersenyum, hatinya hangat dengan cara yang tak pernah ia rasakan sebelumnya? Keduanya belum menyadari. Perasaan yang tumbuh di antara mereka perlahan mengikat nasib mereka lebih erat dari yang mereka kira. Langit Hong Kong sore itu dipenuhi awan kelabu. Hujan turun pelan, mengetuk kaca jendela kamar Jimmy. Nur masuk membawa nampan berisi teh hangat dan bubur lembut. Jimmy duduk di kursi roda dekat jendela. Matanya menatap derasnya hujan yang jatuh. "Ini, Tuan, minum dulu biar hangat," kata Nur sambil meletakkan cangkir di meja kecil. Jimmy menoleh, menatapnya, lalu tersenyum tipis. "Terima kasih, Nur. Kau selalu tahu apa yang kubutuhkan." Nur ikut duduk di kursi seberang, menatap hujan. Keheningan menyelimuti sejenak. Hanya suara hujan dan detak jam yang terdengar. Tiba-tiba, Jimmy membuka suara. "Nur, kau tahu? Waktu aku koma, rasanya seperti berada di dalam kegelapan yang tak berujung. Aku bisa dengar tangisan ibuku, suara ayahku,
bahkan canda Mei. Tapi aku tidak bisa menjawab. Seperti terjebak di balik kaca yang tebal. Sampai aku mendengar suara bacaanmu. Suara itu berbeda. Rasanya seperti ada cahaya yang menembus kegelapan itu. Aku tahu. Aku harus bangun. Nur tercekat. Air matanya hampir tumpah. Jangan bilang begitu, Tuan. Itu semua kehendak Allah. Saya hanya membaca. Jimmy menatapnya lama, seolah ingin mengatakan lebih banyak, tapi ditahannya. Ia menghela napas panjang, lalu meneguk teh hangat perlahan. Hari-hari berlalu. Jimmy makin rajin berlatih berjalan dengan bantuan tongkat dan terapis. Nur selalu ada di sisinya, siap menopang ketika tubuhnya goyah. Ada saat-saat sulit, ketika Jimmy hampir jatuh, Nur sigap menangkapnya. Pernah sekali tubuh mereka hampir bertabrakan. Wajah begitu dekat. Nur buru-buru mundur. Wajahnya merah padam, sementara Jimmy menahan senyum. Mei, adik Jimmy, sering menggoda. Aku rasa kakakku punya alasan baru kenapa cepat sembuh. Alasannya bernama Nur. Nur langsung menunduk malu, tapi Jimmy hanya tertawa kecil. Namun di balik canda itu, ada luka lama yang masih menghantui keluarga. Suatu malam, Nur mendengar suara tinggi dari ruang kerja. Ia sengaja berhenti di lorong. Ternyata sang ayah Jimmy sedang berbicara keras dengan istrinya. Kau tahu, kalau Jimmy tidak bisa kembali seperti dulu, perusahaan bisa jatuh. Investor sudah mulai ragu. Mereka bertanya-tanya kapan dia akan kembali ke kantor. Suara sang ayah penuh tekanan. Sang ibu menangis. Tapi bukankah yang terpenting dia hidup? Biarkan dia sembuh pelan-pelan. Jangan paksa dia kembali bekerja secepat itu. Nur tercekat mendengarnya. Ia baru tahu, ternyata ada beban besar yang menunggu Jimmy di luar rumah ini. Bukan hanya soal kesehatan, tapi juga soal perusahaan, masa depan banyak orang. Malam itu, ketika ia masuk ke kamar Jimmy, ia melihat pria itu terjaga, wajahnya murung. Kau mendengar mereka bertengkar, kan? Tanya Jimmy lirih. Nur terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Jimmy menatap ke langit-langit. Aku merasa bersalah. Aku yang harusnya memimpin, tapi justru jadi beban. Mereka semua khawatir pada perusahaan. Aku takut. Aku tidak bisa kembali seperti dulu. Nur mendekat, duduk di sampingnya. Tuan, jangan berkata begitu. Hidup Tuan lebih berharga daripada semua harta. Kalau perusahaan jatuh, bisa dibangun lagi. Tapi kalau nyawa hilang, siapa yang bisa menggantikan? Jimmy menoleh, menatap mata Nur. Ada kilau berbeda di sana. Seolah kata-kata sederhana itu menembus hatinya. Kau selalu membuatku tenang, Nur. Ucapnya pelan. Hari-hari semakin akrab. Nur kini lebih sering menemani Jimmy di taman rumah. Mereka berjalan pelan di jalur batu, ditemani angin sore. Nur bercerita tentang desanya, tentang sawah yang menguning, tentang suara jangkrik di malam hari. Jimmy mendengarkan dengan penuh perhatian, seakan cerita sederhana itu lebih indah dari kisah manapun. Kalau suatu hari aku sembuh sepenuhnya, kata Jimmy suatu sore, aku ingin ke desamu, Nur. Aku ingin lihat sawah yang kau ceritakan, ingin dengar jangkrik malam, ingin tahu bagaimana rasanya hidup sederhana. Nur tersenyum getir. Hidup sederhana itu penuh kekurangan, Tuan. Tidak semewah di sini. Tapi mungkin justru di sana aku bisa belajar apa arti cukup. Jawab Jimmy sambil menatap langit jingga. Ucapan itu membuat Nur terdiam lama. Ada sesuatu di hatinya yang bergetar. Tapi ia menahannya dalam-dalam. Ia sadar, ia hanya seorang pekerja. Tidak pantas berharap terlalu jauh. Malam itu, setelah semua orang tidur, Nur kembali duduk di samping ranjang Jimmy dengan mushaf kecil. Ia membaca dengan suara lembut. Jimmy pura-pura tidur, padahal ia mendengarkan setiap kata. Di dalam hatinya, ia berkata pada dirinya sendiri, Nur, jangan pernah pergi. Aku butuh kau di sisiku. Sementara Nur, setelah selesai membaca, menatap wajah Jimmy yang tenang. Ia berbisik lirih. Ya Allah, kuatkan dia. Dan kuatkan hati saya,
Karena saya tahu, cepat atau lambat, saya harus pergi. Air matanya jatuh tanpa suara. Tak ada yang tahu. Malam itu dua hati sedang berdoa dengan cara yang berbeda. Satu meminta agar ikatan itu bertahan. Yang lain meminta agar diberi kekuatan melepaskan. Dan waktu terus berjalan, mendekatkan mereka pada persimpangan yang tak bisa dihindari. Musim semi mulai datang di Hong Kong. Pohon-pohon di halaman rumah majikan dipenuhi tunas hijau baru. Bunga-bunga kecil bermekaran, udara lebih hangat. Rumah besar itu kini terasa berbeda, penuh dengan cahaya harapan. Jimmy semakin kuat, ia sudah bisa berdiri dengan bantuan tongkat, meski langkahnya masih goyah. Setiap kali berhasil melangkah beberapa langkah, wajahnya bersinar bangga, sementara keluarga bersorak memberi semangat. Nur selalu berada di sisinya. Jika Jimmy terjatuh, Nur yang pertama menopangnya. Jika Jimmy lelah, Nur yang menyiapkan air hangat untuk merendam kakinya. Mereka menjadi dua sosok yang sulit dipisahkan. Namun justru kedekatan itu mulai menimbulkan bisik-bisik. Beberapa pelayan senior berbisik di dapur. Kau lihat bagaimana tuan muda menatap Nur? Itu bukan tatapan biasa. Ya, aku juga melihatnya. Tapi Nur itu hanya pembantu. Apa mungkin? Nur tidak pernah mendengar langsung. Tapi ia merasakan perubahan sikap. Kadang ada tatapan iri, kadang ada cibiran samar. Ia memilih diam, menahan hati. Ia tahu posisinya. Ia datang ke rumah itu hanya untuk bekerja, bukan untuk mencari perhatian. Suatu malam, saat Nur sedang melipat baju Jimmy di kamar, Jimmy memandanginya lama. Nur, kenapa kau selalu menunduk kalau aku bicara? Kau tidak pernah menatapku lama-lama. Apakah kau takut padaku? Nur terkejut. Tangannya berhenti melipat. Ia mencoba tersenyum. Bukan begitu, Tuan. Saya hanya tidak ingin lancang. Tuan adalah majikan saya. Saya hanya pembantu. Kalau saya terlalu berani, nanti orang salah sangka. Jimmy terdiam. Matanya redup. Tapi aku tidak pernah menganggapmu hanya pembantu. Kau lebih dari itu, Nur. Kau penyelamatku. Kau orang yang membuatku ingin hidup lagi. Kata-kata itu membuat Nur gemetar. Wajahnya panas. Matanya berkaca-kaca. Ia buru-buru menunduk. Pura-pura sibuk merapikan lipatan baju. Jangan berkata begitu, Tuan. Saya hanya melakukan apa yang bisa. Semua ini karena Allah. Jimmy ingin menjawab lagi. Tapi ia menahan diri. Ia tahu. Terlalu cepat mengucapkan perasaan bisa membuat Nur menjauh. Maka ia memilih menyimpan sebagian kata di dalam hati. Hari-hari terus berjalan. Nur semakin akrab dengan Mei, adik Jimmy. Mereka sering berbagi cerita sebelum tidur. Mei pernah bertanya, Nur, kalau kontrakmu habis, kau pasti pulangkan? Pertanyaan itu membuat Nur tercekat. Iya, Mei, saya harus pulang. Ayah saya sakit, ibu saya butuh bantuan, adik saya masih sekolah. Saya tidak bisa selamanya di sini. Mei menunduk, wajahnya sedih. Tapi, aku tidak bisa bayangkan rumah ini tanpa kau. Kak Jimmy juga. Aku tahu dia tidak akan sanggup kalau kau pergi. Nur menahan tangis. Ia sadar, waktu terus berjalan. 3 tahun terasa lama, tapi perlahan sudah makin dekat. Suatu hari, ayah Jimmy memanggil Nur ke ruang kerja lagi. Suaranya tegas tapi penuh rasa hormat. Nur, kau tahu kami sekeluarga sangat berterima kasih padamu. Tapi ingat, kau juga punya keluarga di kampung. Jangan lupakan mereka. Kalau waktumu habis, kau harus kembali. Jangan merasa bersalah. Kata-kata itu seolah menegaskan kegelisahan Nur. Malamnya, ia duduk di ranjang kecilnya. Menatap mushaf di tangan. Air matanya jatuh ke halaman. Ya Allah, bagaimana nanti kalau saya harus pergi? Bagaimana kalau hati ini sudah terikat terlalu dalam? Di kamar atas, Jimmy berjuang lebih keras dalam terapi. Ia ingin pulih sepenuhnya, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk membuktikan pada semua orang bahwa ia bisa kembali berdiri. Tapi jauh di dalam hatinya, ada alasan lain.
Ia tidak ingin Nur pergi tanpa alasan untuk kembali. Suatu sore, setelah berhasil berjalan 5 langkah tanpa bantuan tongkat, Jimmy memandang Nur dengan mata berbinar. Aku akan sembuh, Nur. Aku akan pulih sepenuhnya. Kau tahu kenapa? Nur menatapnya heran. Kenapa, Tuan? Jimmy tersenyum. Karena aku tidak ingin kau meninggalkan rumah ini tanpa melihatku berdiri dengan kakiku sendiri. Aku ingin kau tahu, aku kuat bukan hanya karena diriku, tapi karena kau ada di sini. Nur menunduk. Air matanya menetes. Ia tidak sanggup membalas kata-kata itu. Hatinya bergetar hebat, tapi mulutnya terkunci. Malam itu, saat membaca ayat-ayat di samping ranjang Jimmy, suaranya bergetar lebih dari biasanya. Jimmy menutup mata, pura-pura tidur, tapi sebenarnya ia menahan air mata. Keduanya sama-sama terikat dalam perasaan yang belum pernah mereka ucapkan, tapi makin hari makin sulit disembunyikan. Dan waktu terus berjalan, membawa mereka semakin dekat pada batas antara tugas dan perasaan. Batas yang suatu hari harus mereka hadapi, entah dengan keberanian atau dengan luka. Matahari pagi menyinari halaman rumah besar itu dengan hangat. Burung-burung berkicau di pepohonan. Angin lembut berhembus lewat jendela kamar Jimmy. Nur sedang membantu menata kursi roda. Sementara Jimmy sudah bisa berdiri dengan tongkat tanpa terlalu banyak goyah. Lihat, Nur, ucap Jimmy dengan senyum lebar. Aku bisa melangkah lebih dari 10 langkah hari ini. Nur menoleh, tersenyum bangga. Alhamdulillah. Semoga Allah benar-benar memberi Tuan kekuatan. Saya senang sekali melihat kemajuan Tuan. Jimmy menatap matanya lama. Ada sinar berbeda, seolah kata-kata Nur memberi energi lebih dari obat apapun. Nur buru-buru menunduk, berusaha menyembunyikan wajahnya yang memerah. Hari-hari terasa begitu cepat. Nur sudah hampir 2 tahun bekerja di rumah itu. Kontraknya masih 1 tahun lagi. Tapi bayangan perpisahan sudah mulai menghantui. Ia sering terjaga malam-malam, memandangi langit-langit kamarnya, bertanya-tanya, bagaimana nanti saat tiba waktunya ia harus pulang? Di sisi lain, Jimmy makin sehat. Ia sudah mulai keluar rumah, berjalan pelan di taman dengan tongkat. Nur selalu ada di sampingnya, siap menopang jika ia kehilangan keseimbangan. Setiap kali angin sore menyapu wajah mereka, Nur merasa seolah dunia hanya milik mereka berdua. Namun, suara-suara dari luar mulai masuk. Suatu siang, saat Nur sedang mencuci buah di dapur, ia mendengar 2 pelayan senior berbicara pelan. Kalau Nur pulang nanti, kira-kira tuan muda bisa bertahan tanpa dia? Entahlah, tapi yang jelas, hubungan mereka terlalu dekat. Itu bisa jadi masalah. Nur berhenti mencuci, dadanya sesak. Ia tahu banyak yang memperhatikan kedekatannya dengan Jimmy. Ia takut semua ini menimbulkan fitnah. Malam itu ia berdoa lebih lama dari biasanya, meminta pada Allah agar hatinya tetap dijaga. Sementara itu, Jimmy mulai berani mengutarakan isi hatinya, meski belum langsung. Suatu sore di balkon, ia berkata pelan, "Nur, kalau suatu hari kau pulang ke desamu, apakah kau akan ingat aku?" Nur tersenyum getir. "Tentu saja, Tuan. Bagaimana mungkin saya lupa? Tuan adalah bagian besar dari hidup saya di sini." Jimmy menatapnya dalam-dalam. "Aku tidak ingin hanya jadi kenangan. Aku ingin tetap ada di hidupmu." Nur tercekat. Ia buru-buru menoleh ke arah lain, pura-pura sibuk merapikan kursi. "Tuan jangan berkata begitu. Saya hanya pembantu. Hidup kita berbeda jauh." Jimmy mendesah berat. "Nur, jangan pernah sebut dirimu hanya pembantu. Kau lebih dari itu. Kau adalah penyelamatku. Kau sahabatku. Dan kau orang yang membuatku percaya pada hidup lagi." Kata-kata itu menusuk hati Nur. Air matanya jatuh diam-diam, tapi ia cepat-cepat menyekanya sebelum Jimmy melihat. Hari-hari berikutnya, keluarga juga mulai menyadari kedekatan mereka. Suatu malam, sang ibu memanggil Nur ke ruang tamu. Wajahnya lembut, penuh kasih sayang. "Nur, aku tahu bagaimana kau merawat Jimmy. Aku tahu betapa tulusnya hatimu.
Kau bukan sekadar pekerja di rumah ini, kau sudah seperti anakku sendiri. Tapi ingat, suatu saat kontrakmu habis. Kau harus pulang. Jangan merasa terbebani. Kami tidak akan melupakan jasamu. Nur menunduk. Air matanya jatuh membasahi lantai. Nyonya, saya hanya ingin menjalankan tugas saya sebaik mungkin. Sang ibu mengelus kepalanya, seolah menenangkan seorang anak. Dan kau sudah lebih dari sekadar baik. Kau sudah jadi cahaya di rumah ini. Malam itu, di kamarnya, Nur tak bisa tidur. Ia menatap mushaf kecil di tangannya, berdoa lirih. Ya Allah, saya takut. Saya takut hati ini terlalu jauh berharap. Jika memang harus berakhir, beri saya kekuatan untuk menerimanya. Di kamar atas, Jimmy juga gelisah. Ia duduk di ranjang, menatap tongkat di sampingnya. Ia berkata dalam hati, aku harus segera sembuh total. Aku harus tunjukkan bahwa aku bisa berdiri lagi. Hanya dengan begitu, aku bisa mempertahankan Nur di sisiku. Hari-hari semakin cepat bergulir. Jimmy makin pulih, sementara Nur makin dekat dengan bayangan perpisahan. Dua hati saling terikat, tapi di atas mereka ada batas yang sulit dilewati. Status, takdir, dan waktu yang terus berjalan. Dan tanpa mereka sadari, momen perpisahan itu sudah semakin dekat, menunggu di tikungan waktu. 3 tahun berlalu lebih cepat daripada yang pernah dibayangkan Nur. Rasanya baru kemarin ia menapakkan kaki di rumah besar itu, penuh rasa canggung dan takut. Kini, ia berdiri di tengah keluarga yang sudah seperti keluarganya sendiri. Jimmy sudah pulih sepenuhnya. Ia bisa berjalan tanpa tongkat. Bahkan sesekali ikut ayahnya ke kantor untuk rapat. Wajahnya kembali tegas. Sorot matanya penuh wibawa. Tapi senyum lembut selalu ia simpan untuk Nur. Mei kini beranjak dewasa. Semakin cantik dan percaya diri. Sang ibu tidak lagi menangis setiap malam. Dan sang ayah terlihat lebih ringan. Seakan beban berat telah terangkat. Hari itu, suasana rumah berbeda. Nur berdiri di depan koper kecilnya. Kontrak kerjanya sudah selesai. Ia akan pulang ke Indonesia. Perasaannya campur aduk. Bahagia karena akan bertemu keluarga. Tapi hatinya berat meninggalkan rumah ini. Wati memeluknya erat. Nur, kau lebih dari sekadar rekan kerja. Kau adikku di sini. Aku tidak akan lupa padamu. Mei menangis terseduh, memeluk Nur erat-erat. Jangan pergi. Aku tidak bisa tanpa kau. Nur mengelus rambutnya, menahan air mata. Mei, kau akan baik-baik saja. Kau gadis kuat. Aku hanya pulang ke desaku, bukan hilang. Kita masih bisa saling berkabar. Sang ibu menghampiri, memeluk Nur seperti seorang anak. Nak, terima kasih. Kau membawa cahaya ke rumah ini. Semoga Tuhan selalu memberkatimu. Sang ayah menyalaminya. Matanya berkaca-kaca. Nur, kau gadis berhati emas. Jangan pernah merasa rendah. Dunia butuh orang-orang sepertimu. Dan akhirnya Jimmy berdiri di depannya. Ia tidak banyak berkata-kata. Hanya menatap Nur lama sekali. Nur, aku tidak bisa ucapkan semuanya. Tapi ingatlah, kau selalu ada di hatiku. Jika suatu hari kau butuh sesuatu, apapun itu, ingat bahwa aku akan selalu ada. Nur menunduk. Air matanya jatuh deras. Ia tidak sanggup menjawab. Hanya bisikan lirih yang keluar. Terima kasih, Tuan, untuk semuanya. Perjalanan pulang panjang dan melelahkan. Pesawat menembus awan. Lalu akhirnya menurunkan roda di tanah air. Saat bus terakhir membawa Nur ke desanya, hatinya berdegup kencang. Ia membayangkan rumah Reyot. Ayah yang masih sakit-sakitan, ibu yang menunggu di dapur kecil, adik yang menahan rindu. Namun, ketika kakinya menginjak jalan tanah di kampungnya, matanya membelalak. Rumah Reyot itu sudah tidak ada. Berganti rumah permanen dengan tembok kokoh, ket putih bersih, dan halaman luas. Ada toko kecil di samping rumah, dengan papan bertuliskan Toko Mak Nur. Nur tertegun, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ayahnya keluar dari dalam rumah, berjalan dengan langkah lebih baik.
Meski masih ada sisa sakit, wajahnya jauh lebih sehat. Ibunya menyusul, mengenakan baju baru, wajahnya berseri. Raffi, adiknya, berlari menyambut. Kini sudah berseragam SMA rapi. Kak Nur, lihat rumah kita. Lihat toko ibu. Semua berubah sejak setahun terakhir. Seru Raffi penuh semangat. Nur menangis, memeluk adiknya. Bagaimana bisa? Gajiku saja tidak cukup untuk semua ini. Mak tersenyum, menggenggam tangan Nur. Nak, semua ini bukan hanya dari gajimu. Ada seseorang yang diam-diam membantu. Lelaki muda yang kau rawat itu. Jimmy. Ia tidak hanya menyembuhkan dirinya sendiri, tapi juga ingin menyembuhkan hidupmu. Ia bilang, kau berhak atas balasan karena sudah memberi hidup baru padanya. Air mata Nur mengalir deras. Lututnya lemas. Ia hampir jatuh berlutut di tanah. Dalam hati, ia hanya bisa berbisik, "Ya Allah, betapa besar rahasia MU. Aku datang sebagai pembantu hina, tapi pulang dengan kehormatan yang tidak pernah kubayangkan." Malam itu, setelah semua keluarga tidur, Nur duduk di beranda rumah barunya. Angin desa sejuk, jangkrik bernyanyi, bintang bertabur di langit. Ia menatap jauh, seolah melihat wajah Jimmy di antara bintang-bintang. "Terima kasih, Tuan," bisiknya lirih. "Bukan hanya karena rumah ini, bukan hanya karena bantuan untuk keluargaku, tapi karena telah mengajarkan arti ketulusan, arti doa, dan arti harapan." Air matanya jatuh, tapi senyumnya mengembang. Nur tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia datang dengan niat sederhana menjadi TKW, tapi pulang dengan cerita besar yang akan selalu dikenang. Cerita tentang doa yang membangunkan jiwa, tentang kasih yang menyembuhkan luka, dan tentang seorang gadis desa yang ternyata bisa mengubah takdir sebuah keluarga kaya raya. Dan sejak hari itu, setiap kali angin desa berhembus, Nur selalu merasa ada suara lembut yang membisikkan semangat. Suara Jimmy, yang tetap ada dalam hatinya, meski jarak memisahkan. Cerita selesai. Sahabat semuanya, inilah akhir perjalanan panjang Nur, seorang gadis desa yang awalnya hanya berniat menjadi TKW. Ia datang dengan niat tulus untuk membantu keluarganya. Tapi justru takdir membawanya menjadi cahaya bagi keluarga kaya yang hampir kehilangan harapan. Doa dan bacaan sucinya membangunkan seorang CEO dari koma panjang, memulihkan tawa keluarga, bahkan diam-diam membangun kembali rumah dan kehidupan keluarganya di kampung. Nur pulang bukan hanya sebagai TKW, tapi sebagai pahlawan yang dikenang. Pelajaran dari kisah ini sederhana tapi mendalam. Ketulusan hati mampu mengubah nasib, dan doa yang keluar dari hati bersih mampu menembus batas yang tidak pernah kita sangka. Terima kasih sahabat sudah menonton cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Insya, semoga Allah selalu menjaga kita semua.